Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, saya akan menjelaskan tentang etika bisnis dalam Islam. Ini merupakan tugas UAS, mata kuliah etika dan nilai tazkiyah, dengan dosen Ibu Sani. Saya Era Firda Fajriyah. Selanjutnya saya akan membahas tentang etika bisnis dalam Islam. Etika bisnis dalam Islam merupakan kerangka kerja yang mengatur perilaku ekonomi individu dan perusahaan berdasarkan prinsip-prinsip syariah, di mana berlandaskan hukum Islam dan Al-Quran dan hadis di surat Al-Baqarah ayat 282, surat An-Nisa ayat 29, dan surat At-Taubah ayat 111, di mana kesemuanya ini adalah dalam rangka berbisnis. Kemudian teladan dari Rasulullah SAW dan sahabatnya dalam etika bisnis Islam, yaitu Rasulullah sebagai pedagang gitu ya, di usia 12 tahun dia sudah mulai berdagang bersama pamannya. Kemudian beliau menjadi pengusaha sukses di usia 25 tahun, dan beliau juga seorang pendakwah gitu di usia 40 tahun, di mana beliau diutus oleh Allah sebagai Rasulullah. Dan di usia 63 tahun beliau memastikan umat Islam tidak merugi di akhirat kelak. Dan dalam bisnis juga teladan dari para sahabat Nabi, yaitu Abu Bakar As-Siddiq, Abdurrahman bin Auf, dan Utsman bin Affan gitu, dimana mereka adalah pengusaha sukses. Dalam bisnis Islam, tujuannya tidak hanya mencari keuntungan, tetapi juga maslahah dan mencari keberkahan juga, untuk perjuangan di jalan Allah atau jihad fisabilillah. Tentunya berharap ridha Allah. Mereka lebih takut kepada Allah daripada hanya mengejar dunia. Bahkan ada sebuah kisah dari Sa'ad bin Abi Waqqas bahwa saat dia berdagang, beliau menjelaskan dengan sejujurnya produk yang beliau jual gitu. Lalu walaupun produknya jelek gitu atau kurang baik gitu, beliau dengan jujur mengucapkannya, dan beliau lebih takut kepada Allah daripada takut kehilangan pelanggan gitu atau pembeli gitu. Maka di sini adalah dalam berbisnis adalah tujuan kita adalah tujuan ukhrawi gitu ya, dimana sesuai dengan aturan-aturan Islam yang kita akan dipertanggungjawabkan kelak di akhirat gitu. Adapun tazkiyah value dalam etika bisnis, yaitu tauhid, amanah, zero defect and quality, knowledge, inovatif, achievement, tough teamwork gitu, dimana nilai-nilai tazkiyah ini membentuk kerangka etika bisnis Islam yang tidak hanya mengejar keuntungan tetapi juga keberkahan dan tanggung jawab sosial. Keenam prinsip utama yang harus dilakukan dalam etika bisnis Islam, yaitu tauhid, keadilan, tanggung jawab, kehendak bebas, kemurahan hati, halal dan haram dalam penghasilan. Etika bisnis Islam bukan sekedar aturan, melainkan jalan menuju keberkahan, keadilan sosial, dan tanggung jawab spiritual dalam dunia usaha, dimanapun pelaku bisnis akan dihisap dan akan dimintai pertanggungjawaban kelak di akhirat. Kemudian adalah praktek bisnis yang diperbolehkan dalam Islam, pedomannya kode etik perdagangan, yaitu sidik, amanah, terus kemudian menghindari riba, menepati janji, menghindari penipuan, menghindari taftif, kemudian tidak menjelekkan pedagang lain, dan tidak menimbun barang. Dalam bisnis Islam yang dianjurkan sebagaimana yang dilakukan oleh Rasulullah, yaitu pertama adalah sewa tanah atau sawah, gimana sistem bagi hasil, kemudian usaha ternak, investasi emas, investasi properti, bisa usaha kos-kosan atau jual beli rumah atau properti lainnya, kemudian berjualan di pasar, usaha di bidang pendidikan, kemudian usaha di bidang umroh dan haji, di mana travel ini memudahkan umat Islam untuk beribadah ke tanah suci. Kemudian praktek yang dilarang dalam Islam, yaitu di mana tidak boleh ada riba gitu.
sesuai dengan surat An-Nisa ayat 29, di mana kita tidak boleh memakan harta kita sesama muslim dengan cara yang tidak baik. Di antaranya itu yang merugikan seperti riba, itikar, curang timbangan, atau rekayasa harga gitu. Etika bisnis Islam tidak hanya menjadi pedoman moral, tetapi juga strategi bisnis yang berkelanjutan dan membawa keberkahan. Kepercayaan atau amanah dan kompetensi adalah modal utama dalam bisnis, bukan sekedar uang. Kemudian ada etika Islam dalam produksi, konsumsi, dan distribusi. Produksi dalam Islam bukan sekedar mencari keuntungan materi, tetapi juga harus mempertimbangkan keberkahan, kehalalan, dan etika Islam. Dan etika. Kemudian konsumsi dalam Islam adalah bukan sekedar memenuhi kepuasan pribadi, melainkan untuk mencapai maslahah, yaitu kesejahteraan dan kebahagiaan dunia dan akhirat. Nah, di sini yang menarik adalah distribusi dalam Islam. Bukan hanya sekedar menyalurkan barang dari produsen ke konsumen, tapi bagaimana distribusi ini bisa merata ke seluruh umat Islam. Dan distribusi ini tidak hanya distribusi barang gitu, tapi distribusi kekayaan, di mana di mana seluruh umat Islam itu bisa merata gitu dalam segi distribusi kekayaan dan tidak berputar di hanya segelintiran orang saja, tetapi di seluruh umat Islam. Kemudian prinsip-prinsip Islam tentang operasi bisnis dan tata kelola atau good governance bisnis syariah. Di mana good governance bisnis syariah adalah integrasi nilai spiritual Islam dengan prinsip tata kelola modern. Tujuannya adalah menciptakan bisnis yang adil, transparan, bertanggung jawab, dan berorientasi kepada keberkahan. Kemudian ada etika bisnis Islam dalam manajemen sumber daya insani dan pemasaran, di mana etos kerja, di mana di sini etos kerja dalam Islam itu hidupnya kita harus hidup secara sederhana, jujur, dan amanah. Kemudian etika bisnis dalam produk yang dipasarkan itu harus halal gitu, tidak merugikan orang lain, memiliki etika dalam penetapan harga gitu, jadi harganya juga rasional, promosi dan iklan, juga persaingan bisnis, jujur terhadap informasi produk, dan tanggung jawab sosial dan lingkungan. Nah, etika bisnis Islam dalam pemasaran mengajarkan bahwa keberhasilan usaha tidak hanya diukur dari keuntungan finansial, tetapi juga dari kejujuran, keadilan, dan keberhasilan atau keberkahan yang diperoleh dengan menerapkan etika pemasaran Islam, sehingga dengan begitu Allah meridhoi setiap bisnis kita. Kemudian ada etika bisnis dalam setelah kita berbisnis, kita wajib gitu ya, dalam etika bisnis Islam wajib kita melaporkan dan menyajikan laporan keuangan syariah gitu. Di mana etika bisnis Islam dalam pelaporan keuangan membahas bagaimana prinsip etika bisnis Islam diterapkan dalam penyusunan dan penyajian laporan keuangan gitu. Prinsip-prinsipnya sesuai dengan asosiasi accounting and auditing. Di sini accounting and auditing organization, prinsip-prinsip akuntansi Islam gitu berlandaskan pada prinsip-prinsip syariah, yaitu hukum agama Islam. Prinsip-prinsip tersebut mencakup larangan riba, penggunaan instrumen keuangan Islam, serta harus menggunakan instrumen keuangan Islam, serta kewajiban penyajian laporan keuangan yang jelas dan transparan gitu. Artinya real, sesuai dan menggambarkan situasi yang relevan gitu dan realistis gitu dengan keuangan yang terjadi atau di perusahaan gitu. Kemudian ada CSR gitu. CSR di sini Islam menekankan CSR sebagai bagian dari iman. Pelaku bisnis wajib menjaga ekosistem, tidak mencemari, tidak merusak. Prinsip utama yaitu manusia atau sebagai khalifah di muka bumi untuk memakmurkan alam, menjaga keseimbangan, dan berbuat ihsan terhadap lingkungan. Tanggung jawab sosial
dalam bisnis Islam bukan sekedar formalitas melainkan kewajiban agama. Menjaga alam, air, tumbuhan, dan hewan adalah bagian dari iman dan ibadah. Dalam CSR ini juga sangat berdampak kepada kesejahteraan masyarakat. Di antaranya adalah peningkatan ekonomi masyarakat, perbaikan kualitas pendidikan, peningkatan kesehatan masyarakat, pembangunan infrastruktur sosial, dan penguatan sosial lingkungan hidup dan mengurangi kesenjangan sosial. Etika bisnis Islam dalam berbasis teknologi, di mana prinsip utama etika bisnis Islam dalam teknologi yaitu adalah kejujuran, tidak menipu konsumen, amanah, menjaga data pengguna, terus kemudian transparan, keterbukaan informasi, kemudian keadilan, tidak merugikan salah satu pihak, dan produk yang dijual itu wajib halal dan sesuai dengan syariah. Bisnis berbasis teknologi ini berupa AI, big data, e-commerce, dan fintech itu membawa peluang besar, tetapi juga tantangan yang besar juga dari segi etika bisnisnya gitu. Etika bisnis Islam menjadi pedoman agar bisnis tetap adil, transparan, amanah, dan halal. Tujuan akhir dari etika bisnis teknologi ini adalah menciptakan keberkahan, kepercayaan, dan keberlanjutan bisnis dalam era digital. Etika bisnis Islam dalam pengelolaan utang gitu, di mana utang dalam perspektif Islam memiliki dimensi spiritual dan sosial yang mendalam, bukan sekedar transaksi finansial gitu. Jadi dalam Islam itu harus berdasarkan ketika kita berhutang bukan dilarang, tapi harus dengan prinsip tolong menolong, keadilan, dan amanah. Nah, prinsip utang juga dibolehkan bila gitu kebutuhan mendesak gitu, bukan untuk gaya hidup, dan harus sesuai dengan perintah, harus dicatat gitu sesuai dengan perintah Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 228 dan disertai niat baik untuk melunasinya. Kemudian di sini adalah utang adalah amanah. Islam mengajarkan agar kita berhati-hati dalam berhutang, menjaga niat, dan selalu berusaha melunasi tepat waktu. Pemberi utang pun harus beretika, sehingga tercipta keberkahan dan keadilan dalam bermuamalah. Kemudian dalam prinsip dalam berbisnis juga kita ada lembaga hisbah atau pengawasan gitu, dimana hisbah sendiri adalah secara etimologi berarti melakukan perbuatan baik dengan penuh perhitungan. Dan hisbah di sini juga memiliki wewenang gitu. Cuma untuk hari ini di Indonesia mungkin belum ada ya gitu ya. Di sini banyak diterapkan di abad ke-20 itu oleh dalam masyarakat muslim gitu. Fungsi hibah banyak yang diserahkan pada departemen pemerintahan. Saudi Arabia barangkali adalah salah satu negara muslim yang sampai sekarang masih mempertahankan sepenuhnya sayap religius hisbah. Juga telah membagi-bagi tugas-tugasnya kepada departemen yang ada. Nah, hisbah memiliki peran yaitu menjaga kesucian agama Islam, menciptakan kemaslahatan bagi umat manusia, dan memberantas bentuk kerusakan dan ketidakadilan, sebuah kepekaan atas permasalahan sosial gitu. Jadi mungkin itu yang bisa saya sampaikan, kurang lebihnya saya mohon maaf. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.